Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya hamba Allah di Taiwan, Buya. Saya sudah dicerai talak 1 oleh suami. Dan saya ada niatan untuk menikah lagi, tapi mantan suami mengancam, Buya. Terus menonton video dan foto saya yang maaf kurang sopan, tidak pakai baju atau lainnya, waktu masih jadi istrinya yang masih disimpannya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Mengancamnya nggak disebut, Buya, tapi suami itu masih nonton video-video yang nggak benar waktu jadi istri, sempat mungkin ada direkam begitu, Buya. Apakah saya berdosa, Buya, video itu terus ditonton oleh mantan suami dan harus bagaimana menyikapinya, Buya? Yang pertama adalah tidak sepantasnya Anda itu menyimpan foto yang tidak pantas. Karena apa? Bisa saja jatuh ke tangan orang. Ya, Buya. Aurat itu kan perlu ditutup. Kalau sudah masuk kamera itu sudah Anda buka. Aurat itu hendaknya ditutup. Biarpun kameranya di kamar Anda, kameranya akan keluar. Kan kita harus paham mana ini. Kalau sudah saya memfoto badan saya, kan, masuk kamera kan keluar dari diri saya sudah kamera di tangan orang, bisa saya kemana-mana. Misalnya saya pindah ke sana kemari. Biarpun itu istri, biarpun itu suami, akhirnya pisah. Anda bukan mahram. Mahram pun tidak boleh ngelihat aurat. Mahram kakak adik nggak boleh. Anda bukan suami istri lagi. Suami istri lagi sama seperti orang lain, nggak boleh. Melihat menikmati kayak begitu nggak boleh. Nah, ini yang pertama, tolong semuanya jaga. Jangan hanya karena senang berlebihan lalu. Nah, untungnya sampai ada satu orang itu, termasuk itu ya laki-laki mental ya, sakit mental. Ada orang suami istri itu, istrinya itu sampai sedih gili. Suami saya kalau main dengan saya itu selalu minta di video. Ini kan sakit gila. Ya, Buya. Ini kan untuk nikah senang. Nggak tahu untuk apa itu semuanya. Bukankah kesenangan pribadi antara suami istri? Baik, ini yang pertama. Jadi kemudian selanjutnya adalah orang ada sebagian banyak dari kita ini aneh sekali. Di saat halal biasa-biasa saja, saat haram jadi. Ya, Buya. Ya kan? Mungkin waktu masih halal sendiri kurang perhatikan istrinya, kalau istrinya adalah membangkitkan syahwat juga. Tapi bisa menjadi haram. Sampai suatu kita ini bukan sekedar melihat video, melihat gambar semacam itu. Ada seorang suami istri lalu bercerai, berantem terus. Bercerai. Setelah cerai hamil. Setelah cerai lama hamil, zina. Ajib. Dengan halal tidak bisa, kenapa dengan haram? Ini kan kebodohan yang luar biasa. Kan pintu halal ada, tinggal rujuk saja, selesai. Ajibnya masih berkomunikasi sampai hamil. Ngadu kepada kami, bingung nih gimana ini. Yang kebetulan surat nikahnya belum beres. Apakah bisa? Ya enggak bisa dong, nasab nikahnya sudah masa iddah selesai, nggak sambung dong. Hamilnya setelah hampir setahun karena ada diurus surat nikahnya, karena rame dan sebagainya. Ini yang masuk, yang mengherankan adalah kenapa dengan yang halal nggak mau? Memang kalau sudah haram itu dibumbui sama setan lebih indah. Kan bukan begitu, innar tu khufat bil syahwat. Memang yang namanya neraka itu dibumbui oleh setan dengan syahwat. Maka kami ingatkan kepada siapapun, justru ini lebih bahaya lagi, karena mohon maaf, biarpun mantan suami istri itu punya pengalaman indah, perceraian hendaknya lebih berhati-hati. Ya, naudzubillah. Jadi suami Anda istighfar saja. Kalau dosa ya, mungkin Anda ikut bagian juga, kenapa juga Anda mau difoto-foto begitu dan sebagainya. Mungkin rasanya untuk kan suami saya dan sebagainya, ya kan. Hendaknya tidak usah foto-foto sampai buka aurat yang besar itu ya. Mungkin kalau foto-foto berduaan yang ini lain cerita kan itu. Ya. Baik, untuk pribadi, privasi ya, jangan dibawa keluar. Nah, kemudian Anda, bismillah, kalau Anda mau rujuk deh katanya. Dia mau nikah lagi malah. Mau nikah lagi. Tidak usah khawatir, biarkan menikah lagi, nikah lagi. Kalau mohon maaf ya, ancamannya itu sambil berkaitan akan mengekspos video. Dia ngomong itu kan saya halal dulu, misal dulu. Yang dia memalukan dong. Kan itu bukan lakukan kehinaan. Ya, ya. Hanya mungkin malu saja urusan ini. Ya, enggak. Bilang suami, kalau suami Anda yang baru orang baik akan paham, berarti memang yang jelek mantan suami dulu. Kan jelas, akan kebaya. Kalau orang cerdas nggak akan marah ke Anda, kecuali suami Anda yang sekarang bakal orang bahlul. Itu kan bukan Anda yang ekspos kan. Justru menunjukkan bahwa oh ya pantesan kamu bercerai dengan suami dulu, kan begitu. Anda nggak usah khawatir. Yang penting gini, Anda berbenah. Yang nutup Allah nanti sudah. Anda berbenah, Anda tidak akan melakukan yang serupa. Terus Anda baik-baik dengan suami, selesai nikah setelah masa iddah. Nikah, bismillah, halal. Pintu halal jangan ditutup. Saya buka pintu halal seluas-luasnya. Sekarang orang mempersulit pintu halal, pintu haram dibuka di sana sini. Alhamdulillah.
Baik Bu ya, Masya Allah Bu ya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf Bu ya, kalau ini kasus misalnya pengancaman dengan video-video yang tidak benar gitu Bu ya. Ini kalau tadi kata Bu ya, ini kan kasusnya dia dulu menjadi istri Bu ya. Artinya kalau ada ancaman di expose video pun tidak masalah. Kalau mohon maaf Bu ya, ada sebagian orang yang mungkin diuji melakukan kehinaan zina atau bagaimana Bu ya, dan terus lalu mohon maaf ada ancaman video disebar gitu Bu ya, bahwa tapi dengan syarat dia tidak akan disebar kecuali menuruti. Nah kalau seperti Jangan itu tuh, dituruti, karena orang menyebarkan karena kebodohan dia orang gila. Anda ngendut orang gila. Kan app buat dia juga sebetulnya. Anggap saja perempuan berzina dengan seorang laki-laki. Laki-laki ngancam menyebar. App dia juga kan, dia bodoh dia. Maka akan kita takuti. Nah, jangan dituruti melakukan dosa yang lain lagi, jangan. Yang nutup adalah Allah, jangan khawatir. ya gitu Bu ya. Maka tidak Anda hijrah ke tempat yang lain, Anda tidak urusan dengan ini, Anda hijrah. Namanya diganti, yang namanya ini fulana menjadi ini, selesai kisahnya. Punya dunia baru, selesai. Sampai dia menikah, nanti berakhir juga kisahnya. Itu hanya cemburu sesaat, marah sesaat. Kalau dia sudah punya kehidupan baru lagi, lupa dengan Anda. Dengan orang itu sudah. Jadi jangan melakukan keharaman. Ancaman-ancaman dari jauh. Kecuali ancaman di depan mau senjata, mau ditembak dan sebagainya, itu lain cerita. Yang kita bisa nuruti karena kita mau dibunuh. Tapi ancaman expose dan sebagainya, tidak usah khawatir. Ini banyak perempuan karena dia takut, ya gara-gara diancam malah diperbudak. Nggak usah takut. Ancaman kok. Itu kan aibnya dia juga. Baik, baik, terima kasih. Dan Allah Maha Adil loh ya, Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Kalau Anda wanita sudah tobat, kemudian Anda ingin jaga diri dan sebagainya, biarpun punya masalah, kelak orang yang menyebarkan dia akan hancur, tidak usah khawatir. Baik, yang penting Anda sendiri tidak nyebar, itu sudah selesai. Kalau ternyata kesebar, suami Anda tahu, Allah yang menitipkan hati di suami Anda menjadi semakin cinta. Karena apa? Anda tulus dengan Allah. Loh, kan gitu enak rumusnya, kalau sederhana. Sederhana banget. Wah, nanti kalau suami saya tahu gimana, saya punya masalah kelam. Yang punya Allah. Asalkan Anda memang berusaha untuk menutup aib tersebut. Suami Anda melihat akan bertanya kepada Anda, bahkan mungkin tambah cinta. Kecuali si perempuan dungu bercerita tentang masa lalunya yang kotor. Itu.